bahwa ia tidak mampu mengobati dirinya sembuh dengan kemampuannya, tetapi kemudian dia akhirnya menyadari bahwa dia harus datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan meminta, jika Tuhan mau, aku dapat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam channel Rohani INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Kita akan kembali bermenung dengan sabda Tuhan pada hari ini. Mari saudara-saudari kita bersama-sama mendengarkan Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menganugerahkan kepada kita manusia kemampuan akal budi yang melebihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dengan akal budi yang Tuhan anugerahkan itu, kita mampu menjadi rekan Allah dalam menciptakan hal-hal yang baru dalam kehidupan di dunia ini. Ada begitu banyak penemuan-penemuan manusia karena kemampuan akal budi yang Tuhan berikan. Berbagai penyakit mulai ditemukan obatnya. Hidup manusia menjadi lebih mudah dengan penemuan-penemuan alat-alat teknologi pada zaman sekarang ini. Namun, manusia meskipun memiliki kemampuan akal budi tersebut, meskipun dia mampu menciptakan dan terus menciptakan hal-hal baru yang memudahkan kehidupannya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang sampai saat ini masih belum dapat dijelaskan oleh manusia dengan kemampuan akal budinya itu. Secara khusus tentang kematian. Berhadapan tentang atau pada kematian, manusia terbatas, tidak mampu menjawabnya. Kita akan kemana setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia ini? Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia dengan akal budinya itu, manusia akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan, yang menganugerahkan akal budi itu tadi, yang membuat kita mampu beraktivitas, bekerja, berkarya, dan kemudian kepada Dialah kita akan kembali. Mau kemanapun kita, mau seberapa hebatnya kita, mau banyak hal yang kita miliki, namun pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui sabdanya, melalui iman seorang yang mengalami kemalangan, mengalami sakit, yaitu sakit kusta, bahwa ia tidak mampu mengobati dirinya sembuh
dengan kemampuannya, tetapi kemudian dia akhirnya menyadari bahwa dia harus datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan meminta, jika Tuhan mau, aku dapat sembuh. Lalu kemudian Tuhan mau menolong, memberikan rahmat, kesembuhan bagi orang yang sakit kusta ini. Orang yang sakit kusta ini menunjukkan iman, khususnya kerendahan hati, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kepada Tuhan, yang sesungguhnya mencerminkan jati diri kita sebagai manusia. Bahwa meskipun kita memiliki begitu banyak hal, kita memiliki kemampuan, kita mampu mengoptimalkan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, namun semoga itu tidak membuat kita sombong, melainkan kita tetap selalu berharap kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mohon semoga kita senantiasa berharap, berpaut, berpasrah kepada Tuhan. Kita tidak hanya semata-mata mengandalkan kemampuan kita. Kita senantiasa sadar bahwa hanya kepada Tuhanlah kita kembali. Kita mohon semoga kita dianugerahkan kerendahan hati dalam iman kita kepada Tuhan, yang menjadi asal dan tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Kita mohon itu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.